Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-share mengenai soal SKB yang part 2. Kalau kalian belum tonton part yang pertama, tonton dulu ya guys. Dan jadwal kemarin udah keluar kan, kapan kalian akan ujian. Semoga persiapan kalian lebih matang. Selamat menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen. Oke, kita mulai saja materinya. Materi ini adalah lanjutan dari soal yang part pertama ya. Soal yang pertama. Apa warna tabung untuk pemeriksaan glukosa darah? A. Tutup tabung berwarna biru. B. Tutup tabung berwarna abu-abu terang. C. Tutup tabung berwarna ungu. D. Tutup tabung berwarna hijau. Jawabannya adalah B. Tutup tabung berwarna abu-abu terang. Yang kita ketahui urutan memasukkan sampel darah itu yang pertama untuk botol biakan atau kultur darah itu tabung yang bertutup kuning hitam. Lalu dilanjutkan dengan tes koagulasi yaitu tabung tutup biru. Yang ketiga itu tabung non-adaptif atau tutup warna merah. Yang keempat itu tabung tutup merah atau kuning dengan gel separator atau cloth aktivator. Yang kelima itu adalah tabung bertutup ungu atau EDTA, dan lalu glukosa serta tub lainnya yang harus didulukan itu ya guys. Tapi sebenarnya itu kalau kita melakukan pemeriksaan dengan lengkap, itu urutannya. Oke, soal selanjutnya, soal yang kedua. Sampel untuk pemeriksaan koagulasi harus menggunakan tabung yang mengandung antikoagulan A. Heparin, B. Sitrat, C. Asetat, D. Kalsium. Sempat saya jelaskan di soal yang pertama tadi untuk pemeriksaan koagulasi itu menggunakan tabung apa? Ya, jawabannya adalah B. Sitrat. Adanya sitrat akan menyingkirkan kalsium sehingga tidak akan terjadi proses pembekuan. Konsentrasi yang biasa digunakan itu 3,2% dengan rasio 9:1. Soal yang ketiga. Berapa lama darah sitrat atau bahan pemeriksaan prothrombin time harus diperiksa? A. Selambat-lambatnya 2 jam. B. Tidak ada batas waktu. C. Di bawah 1 jam. D. 1 harian atau 24 jam. Jawabannya adalah A. Selambat-lambatnya 2 jam. Jadi dalam pemeriksaan prothrombin time ini tidak boleh lebih dari 2 jam. Soal yang keempat. Bagaimana pemusnahan sampel urin? A. Urin yang telah selesai diperiksa dibuang di wastafel sambil dialiri dengan air. B. Direndam dengan lisol 1 jam lalu dialiri air. C. Direndam HCl lalu dibuang. D. Direndam alkohol lalu dibuang. Dalam pemeriksaan sampel urin, itu pemusnahannya dengan cara A. Urin yang telah selesai diperiksa dibuang di wastafel sambil dialiri dengan air. Soal yang kelima. Bagaimana pemusnahan media kultur? A. Dilakukan destruksi, memasukkan semua wadah atau alat hasil percobaan ke dalam autoklaf. Kemudian diaktifkan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian direndam dalam desinfektan, bilas dan dikeringkan untuk alat-alat tersebut. B. Direndam dengan lisol 1 jam, lalu dialiri air alat dicuci. C. Disterilisasi 1 jam, lalu direndam HCl, lalu dibuang medianya. D. Disterilisasi setengah jam, lalu direndam lisol setengah jam, lalu dibuang media alat dicuci. Untuk pemusnahan media kultur, tindakan yang paling tepat adalah A. Dilakukan destruksi atau pemusnahan, memasukkan semua wadah atau alat hasil percobaan ke dalam autoklaf. Kemudian diaktifkan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian direndam dalam desinfektan, lalu dibilas dan dikeringkan untuk alat-alat tersebut. Soal yang keenam.
Larutan fiksasi yang tidak efektif untuk jaringan tubuh. A. Etanol 70-100%. B. Formaldehid 4-10%. C. Asam asetat 0,3-5%. D. Larutan Zenker. Jawabannya adalah A. Etanol 70-100%. Jenis fiksasi ini biasanya untuk sajian apusan dan tidak baik untuk jaringan, sebab faksatif ini memiliki daya penetrasi yang lambat dan cenderung mengeraskan jaringan tubuh, sehingga tidak baik untuk jaringan. Soal yang ketujuh. Pada pemeriksaan sampel pus, media apa yang digunakan untuk bakteri aerob? A. Agar darah, agar makonke. B. Tioglikolat. C. SDA atau sebaroud destrosa agar. D. Selenit agar. Jawabannya adalah A. Agar darah, agar makonke. Untuk melakukan media kultur pus atau nanah, itu yang kita gunakan adalah media diferensial seperti agar darah dan agar makonke, itu media selektif dan diferensial. Untuk tioglikolat itu adalah untuk bakteri media anaerob. Soal ke-8. Berikut ini adalah zat-zat yang ditambahkan pada pewarnaan gram, kecuali A. Sapranin. B. Methylene blue. C. Kristal violet. D. Alkohol. Jawabannya B. Methylene blue. Dalam pewarnaan gram yang kita pakai adalah kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Soal nomor 9. Media yang dipakai untuk isolasi mikrobakterium kecuali A. LG Lowenstein Janssen. B. Ogawa 3%. C. Ogawa 1%. D. Petrak Nani. Jawabannya adalah C. Ogawa 1%. Media yang dipakai untuk isolasi mikrobakterium itu seperti Lowenstein Janssen, Petrak Nani, American Thoracic Society Medium, Middlebrook. Ogawa 3%, bukan Ogawa 1%. Soal yang terakhir. Kesalahan yang umum terjadi saat pemeriksaan hemostasis, kecuali A. Suhu water bath tidak tepat. B. Antikoagulan yang tidak sesuai seperti EDTA. C. Tidak menunda analisis sampel. D. Kalsium klorida tidak tepat. Jawabannya adalah C. Tidak menunda analisis sampel. Berarti kalau kesalahan itu kecuali berarti yang benar. Jadi yang benar adalah tidak menunda analisis sampel. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap fokus. Setidaknya saya sarankan untuk membahas soal rutin setiap hari minimal 1 jam. Semoga ujian kalian diperlancar dan bisa lulus. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.